Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Malhudhah, catatan, fi mayali, berikut ini, ta'rifun sari'un, definisi yang ringkas atau sekilas definisi li ba'dil mustalahatil ammati untuk sebagian istilah-istilah yang umum allati sayati dzikruha yang akan datang penyebutannya fi awwalil kitabi pada permulaan kitab. Ilman, perlu diketahui bi annahu sayatimmu syarhuha bahwasannya akan lengkap penjelasannya bitafsili secara rinci fi makaniha pada tempatnya. Jadi catatan ini malhudhoh yaitu berisi tentang definisi ringkas yang berkaitan tentang istilah-istilah yang akan datang penyebutannya nanti gitu. Ya, dan akan rinci penjelasannya pada tempat-tempatnya. Yang pertama ada alismun nakiratu, isim nakirah, yaitu huwa madalla ala ghairi, ini ghairi ya. Huwa madalla ala ghairi muayyanin, yaitu isim yang menunjukkan atas sesuatu yang tidak tentu, ya, sesuatu yang tidak tentu. Ai ala ismi syai'il ad-dalalati, yaitu menunjukkan pada sesuatu yang masih global, ya, yang masih global. Contoh rajulun, ya, seorang laki-laki. Nah, di sini masih global, belum diketahui laki-laki siapa yang dimaksud. Kemudian asadun, ya, asadun, singa, seekor singa. Ini singa yang mana belum diketahui, jadi masih global. Kemudian madinatun, kota. Kemudian nahrun, sungai. Kemudian ini kalau ada kata seperti ini dibacanya ila akhirihi, dan lain-lain maksudnya. Ya, kalau di bahasa Indonesia tuh maksudnya dan lain-lain. Misalkan DLL gitu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, alismul ma'rifatu, isim ma'rifah. Huwa madalla ala muayyanin bidzatihi, yaitu isim yang menunjukkan atas sesuatu tertentu pada dirinya. Maksudnya sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan apa atau siapa yang dimaksud. Wa min anwa'il ma'rifati, dan jenis-jenis atau macam-macam isim ma'rifah ada ad-domiru, domir. Mislu contohnya ana, anta, huwa. Kemudian al-alamu, alam, ya, al-alamu, al-alam maksudnya nama. Mislu contoh Muhammadun. Kemudian al-Qahiratu, ini kota Kairo. Kemudian ismul isyarati, isim isyarah, ya, isim isyarah. Mislu contohnya hadza, haula'i. Kemudian ada alismul mausulu, isim mausul. Contohnya alladzi, alladzina. Kemudian al-mu'arrafu bi'al, ya, al-mu'arrafu bi'al, yaitu isim yang ma'rifah dengan adanya al atau alif lam. Ya, contoh ar-rajulu. Ar-rajulu ini karena ada al, ya, maka ini isim yang dimakrifahkan dengan al. Kemudian al-asadu, al-madinatu, an-nahru, dan lain-lain. Kemudian al-mudhafu ilal mu'arrafi bi'al, ya, mudhaf kepada isim yang ma'rifah dengan al, gitu. Contoh kitabut thalibi, ya, kitabut thalibi, buku mahasiswa itu, ya, buku mahasiswa. Nah, kitabut thalibi. Kemudian surul hadiqati, surul hadiqati, yaitu dinding kebun, ya, dinding atau pagar kebun. Kemudian al-munada al-maqsudu ta'yinuhu. Mislu contohnya ya munadhilu, ya munadhilu, wahai pemanah. Nah, ini insya Allah akan datang penjelasannya di tempatnya. Kemudian yang ketiga ada at-tanwinu, tanwin. Apa itu tanwin? Yaitu nunun sakinatun la tuktabu, nun sukun yang tidak ditulis. Wa yuntaqu biha fi akhiril ismin nakirati.
tapi diucapkan pada akhir isim nakirah. Wa tursamu dhammataini au fathataini au kasrataini. Ya, dan ditulis dengan domatain, fathatain, dan atau kasrotain. Nah, contoh misalkan ini saya tulis rojulun, ya rojulun, akan tetapi nun sukunnya tidak ditulis, ya nun sukunnya tidak ditulis, dicoret, kemudian diganti jadi domatain seperti itu, ya. Nah, maka domatain ini merupakan tanwin. Ini merupakan tanwin. Contohnya ja'a rojulun, ya telah datang seorang laki-laki. Nah, rojulun ini tanwin, ya. Kemudian ro'aitu rojulan. Ro'aitu rojulan. Aku melihat seorang laki-laki. Kemudian marortu birojulin. Marortu birojulin. Aku melewati seorang laki-laki. Kemudian selanjutnya alismul mufradu. Isim mufrad. Huwa madalla ala wahidin aw wahidatin. Isim mufrad adalah kata yang menunjukkan tunggal, ya tunggal muzakkar atau tunggal muannas, ya tunggal perempuan. Contoh waladun, ya waladun, seorang anak, waladun. Kemudian fatatun, ya fatatun, seorang pemudi, seorang pemudi. Kemudian alismul musanna, isim musanna. Huwa madalla ala snaini awisnataini, yaitu kata yang menunjukkan ganda, ya entah ganda muzakkar atau ganda muannas. Biziyadati alifin wa nunin, dengan menambahkan alif dan nun, au yain wa nunin, atau ya dan nun ilal mufradi, pada mufradnya. Maksudnya apa? Kita ketika ingin memusannakan sebuah isim, ya isim mufrad, yaitu dengan menambahkan alif dan nun atau ya atau afwan ya dan nun. Contohnya waladani, ya waladani. Di sini ada alif dan nun, ya. Dua anak laki-laki. Kemudian waladaini, ya waladaini. Itu dua anak laki-laki juga. Itu ketambahan ya dan nun. Kemudian fatatani, dua orang pemudi. Kemudian fatataini, ya fatataini, dua orang pemudi. Ini ketambahan alif dan nun, ya ketambahan alif dan nun, kemudian ya dan nun, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada al-jam'u, yaitu jamak, ya jamak. Huwa madalla ala aktsara minasna ini awisnata ini, yaitu kata yang menunjukkan lebih dari dua, ya lebih dari dua, gitu, lebih dari dua atau lebih dari ganda, atau dua lebih dari dua, ya entah 3, 4 dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian wal jam'u salah satu anwa'in, jamak itu memiliki 3 macam, ya jamak ada 3 macam. Yang pertama jam'u mudzakkarin salimun, jam'u mudzakkarin salimun, jamak mudzakkar salim, yaitu dengan biziyadati wawin wa nunin, dengan menambahkan wawu dan nun, au yain wa nunin ilal mufradi, atau menambahkan ya dan nun pada isim mufradnya. Contoh muhandisuna, ya para insinyur, muhandisuna. Di sini ketambahan wawu dan nun, ya ketambahan wawu dan nun. Maka muhandisuna ini merupakan jamak muzakkar salim. Kemudian muhandisina, ya muhandisina, sama para insinyur. Nah, di sini ketambahan ya dan nun. Nah, maka muhandisuna dan muhandisina ini merupakan jamak muzakkar salim. Kemudian yang kedua dari jenis jamak ada jam'u muannatsin salimun, jamak muannas salim. Biziyadati alifin wa ta'in ilal mufradi, yaitu dengan menambahkan alif dan ta pada isim mufradnya. Contoh muhandisatun, ya muhandisatun, atau muhandisatin, bisa kayak gitu, yaitu jamak mudzakkar salim, afwan jamak muannas salim, para insinyur perempuan. Kemudian ada jam'u taksirin, jamak taksir, yaitu dengan bitaghyiri suratil mufradi, yaitu
dengan perubahan bentuk isim mufradnya, ya, perubahan bentuk isim mufradnya. Contohnya mislu rijalun, ya, rijalun. Nah, ini isim mufradnya apa? Rajulun. Ya, rijalun merupakan para lelaki. Ya, isim mufradnya rajulun. Nah, karena rajulun isim mufradnya ro, jim dan lam, kemudian ketika jamaknya itu ada ketambahan alif, ini kan berubah dari bentuk isim mufradnya. Maka rijalun merupakan jamak taksir. Ya, jamak taksir. Kemudian selanjutnya ada mayadinu, ya, mayadinu, yaitu artinya lapangan-lapangan, ya, lapangan-lapangan. Kemudian ada kudotun, ya, kudotun, yaitu para hakim. Nah, kemudian ada al-masdaru, masdar. Ismun yadullu ala ma'nan mujarradin minaz zamani. Masdar adalah isim yang menunjukkan atas makna yang terbebas dari waktu, ya, atau makna yang tidak terikat dengan waktu. Wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li. Dan masdar terbentuk dari huruf-huruf fi'ilnya. Ya, huruf-huruf fi'ilnya. Contohnya apa? Ya, mislu hadoro huduron, hadoro yahduru huduron. Teman-teman, kalau kita telah mempelajari tentang ya tasrif, itu biasanya di fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian masdar. Nah, yang ketiga itu merupakan masdar. Hadoro yahduru huduron. Ya, hadoro yahduru huduron. Maka huduron ini merupakan masdar, yang merupakan masdar. Kemudian tola'a yatlu'u, ya, tola'a yatlu'u tulu'an. Tola'a yatlu'u tulu'an. Nah, tulu'an ini merupakan masdar, yang merupakan masdar. Wal masdaru naw'ani, dan masdar memiliki dua macam, ya. Masdar memiliki dua macam atau dua jenis. Yang pertama ada masdarun sorihun. Masdarun sorihun. Yang pertama ada masdar sorih. Kama fil mithalaini sabiqaini, sebagaimana dua contoh yang telah lalu, yaitu ini hadoro yahduru huduron, tola'a yatlu'u, ya, tola'a yatlu'u tulu'an. Nah, ini merupakan masdar sorih, yaitu masdar yang diambil dari fiilnya, huruf-huruf fiilnya. Yang masdar yang diambil dari huruf-huruf fiilnya, yang terbentuk dari huruf-huruf fiilnya. Ya, hadoro yahduru huduron, kemudian tola'a yatlu'u tulu'an. Kemudian yang kedua ada masdarun muawwalun, masdar muawwal. Wa huwa kullu ibaratin mukawwanatin min an wal fi'li, ya, au min anna wasmiha wa khabariha wa yumkinu ta'wiluha ila masdarin sorihin. Apa itu masdar muawwal? Yaitu wa huwa kullu ibaratin mukawwanatin, yaitu ungkapan, ya, setiap ungkapan yang terbentuk dari atau tersusun dari an dan fiilnya, ya, an serta fiil, atau dari anna kemudian isimnya beserta khobarnya, ya. Nanti insya Allah akan jelas ketika kita melihat contohnya seperti itu. Wa yumkinu ta'wiluha, dan bisa ditakwil, diubah kepada masdar soreh, ya, masdar sorih, dan bisa ditakwil atau dirubah kepada masdar sorih. Kita lihat contohnya, ya. Arju antahduro, arju antahduro, aku berharap engkau hadir, ya, aku berharap engkau hadir. Nah, antahduro, ya, antahduro ini merupakan masdar muawwal, ya, masdar muawwal. Kenapa? Karena terdiri dari an dan fiil, ya, an dan fiil. Kemudian bisa juga ditakwil kepada masdar soreh, ya, masdar sorih, ya, bisa ditakwil kepada masdar sorih. Contohnya apa? Ai arju huduroka, arju huduroka, aku berharap kehadiranmu, ya, aku berharap kehadiranmu. Ini kan masdar soreh, ya, ingat tadi hadoro yahduru huduron. Dari sini ada huduro, ya, arju huduroka. Huduroka ini, ya, huduro maf'ul bih dari arju. Nah, ya, jadi
arju huduraka. Aku berharap kehadiranmu. Ya. Jadi huduraka ini merupakan masdar sore, ya, takwilan dari antahduro, ya, antahduro. Aku berharap engkau hadir. Aku maksudnya arju huduraka. Ya, aku berharap kehadiranmu, sama aja. Kemudian atamanna anna syamsa tali'atun. Atamanna anna syamsa tali'atun. Ya. Aku berharap matahari terbit. Ya, aku berharap matahari terbit. Atamanna anna syamsa tali'atun. Nah, kemudian ya, anna syamsa tali'atun. Anna syamsa tali'atun ini merupakan masdar muawwal. Ya, masdar muawwal. Kenapa? Karena terdiri dari anna, isimnya, dan khobarnya. Ini kan merupakan anna nih, ya. Anna, kemudian asyamsa, ini apa? Isim anna, gitu. Isim anna. Kemudian toli'atun, ini merupakan khobarnya. Nah, anna syamsa toli'atun ini merupakan masdar muawwal. Ya, masdar muawwal. Yang bisa ditakwil kepada masdar sore. Ya, kita lihat atamanna tulu asyamsi. Atamanna tulu asyamsi. Aku berharap terbitnya matahari. Ya, aku berharap terbitnya matahari, sama artinya ya. Aku berharap matahari terbit gitu. Aku berharap matahari terbit. Maksudnya aku berharap terbitnya matahari, sama saja. Kemudian ada al-fi'lul madi. Ya, fi'il madi. Huwa madalla ala hudusi syai'in qabla zamanit takallumi. Yaitu fi'il yang menunjukkan atau kata yang menunjukkan suatu kejadian sebelum waktu pembicaraan, ya, sebelum waktu pembicaraan. Maksudnya ketika kita bicaranya sekarang, maka kejadiannya telah berlalu, ya, entah beberapa detik yang lalu atau beberapa menit yang lalu atau beberapa hari yang lalu, kayak gitu. Contohnya darosa, ya, darosa. Ya, dia seorang laki-laki telah belajar. Kemudian takot dama, ya, takot dama. Dia seorang laki-laki telah maju, ya. Dia seorang laki-laki telah maju, takot dama. Kemudian al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari. Huwa madalla ala hudusi syai'in fi zamanit takallumi aw ba'dahu. Yaitu fi'il atau kata yang menunjukkan suatu kejadian pada zaman atau pada waktu pembicaraan atau setelahnya, ya. Jadi ketika kita mengucapkan kata tersebut, maka kejadian tersebut itu sedang berlangsung atau akan berlangsung. Contoh, ya, yadrusu. Yadrusu, dia seorang laki-laki sedang belajar atau akan belajar, ya. Dia seorang laki-laki sedang belajar atau akan belajar. Kemudian yatakot damu, ya, dia seorang laki-laki sedang maju, ya, atau dia seorang laki-laki akan maju. Kemudian fi'lul amri, ya, fi'il amr, ya, fi'il amr. Huwa mayut labu bihi hudusu syai'in ba'da zamanil mutakallimi, ya. Fi'il amr adalah kata yang dituntut kejadiannya, setelah pembicaraan, setelah waktu pembicaraan atau setelah waktu pembicara, ya, setelah waktu pembicara. Maksudnya apa? Ketika kita mengatakan misalkan udrus, belajarlah, ya, belajarlah, maka yang diminta atau yang dituntut yaitu belajar, ya, belajar setelah waktu pembicara. Jadi ketika misalkan detik ini saya mengatakan udrus, belajarlah, maka yang dituntut atau yang diharapkan yaitu belajar, ya, di waktu setelah saya mengatakan udrus, kayak gitu. Contohnya udrus, belajarlah, atau takot dan majulah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada, ya, yang terakhir ada huruful illati, huruf ilah, ya, huruf ilah. Yaitu ada al-alifu wal wawu wal ya'u. Ada alif, wawu, dan ya.
Nah, teman-teman semoga dirahmati Allah. Berikut tadi ini merupakan istilah-istilah yang umum yang akan disebutkan penyebutannya pada awal-awal kitab. Kayak gitu. Ini hanya takrif ya atau definisi yang singkat, definisi yang sekilas saja agar nanti ketika pembahasan di halaman-halaman selanjutnya itu tidak bingung seperti itu. Demikian teman-teman, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.